Namun beberapa hari kemudian Pak Imam ditemukan tak sadarkan diri di depan ruangan arsip itu. Padahal Pak Imam sudah tak bekerja lagi di pabrik lagi. Tapi kenapa ia ditemukan tergeletak di depan ruangan itu? Sebut saja namanya Bejo, anak ketiga dari 5 bersaudara. Bejo tinggal di salah satu kota di pinggiran di Pulau Jawa. Di kota ini terdapat sebuah pabrik tekstil, anak cabang sebetulnya. Pabrik pusatnya ada di ibu kota. Namun tetap saja pabrik ini merupakan pabrik terbesar di kotaku. Pabrik ini juga terbilang cukup kuat. Terbukti dari beberapa kali krisis ekonomi, pabrik dengan ribuan karyawan ini tak pernah melakukan pengurangan karyawan. Padahal banyak pabrik serupa yang melakukan pengurangan karyawan atau malah gulung tikar. Dan bersyukur aku akhirnya bisa bekerja di pabrik ini. Walaupun aku anak dari pemilik pabrik, tapi aku suka bergaul dengan para karyawan, terutama cleaning service di bagian kantornya. Dan aku terbiasa bergaul dengan para staf wanita daripada staf prianya. Hampir semua staf wanita selalu mencariku saat waktu sudah mendekati jam makan siang. Tidak terkecuali dengan Mbak Tri. Mbak Tri staf kantor bagian logistik. Wanita berhijab yang paling suka beli nasi pecel porsi separuh dengan irisan bakwan di dalamnya. Masih segar dalam ingatanku wajah ayunya, ditambah softline warna coklat yang tak pernah absen dari mata almondnya. Sangat kontras sekali dengan kulit wajahnya yang putih. Seminggu yang lalu, Mbak Tri memintaku untuk menemaninya membeli nasi padang di warung luar pabrik ini. Tumben nasi padang, Mbak, gak di warungnya Bu Sri aja. Sekali-sekali, Mas. Ternyata itu terakhir kali Mbak Tri mengajakku. Karena setelahnya, ia terjatuh di toilet pabrik yang paling ujung. Mbak Tri dirawat di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Kalau aku tidak salah mengingat, minimal ada 2 orang karyawan pabrik yang meninggal setiap tahun. Sudah jadi rahasia umum memang tentang keanggaran pabrik ini. Terutama toilet pabrik yang paling ujung. Banyak karyawan yang masuk ke toilet itu berakhir dengan kesurupan. Selain itu, banyak sosok-sosok lain yang menghuni pabrik ini. Kuntilanak merah yang selalu lalu lalang di koridor. Lelaki berwajah rusak yang selalu mencari tangannya. Belum lagi penghuni pohon dekat parkiran. Pokoknya lengkap. Mulai dari yang biasa saja sampai yang menyeramkan. Ada semua di pabrik ini. Saat malam hari, entah kenapa aku selalu mimpi buruk tentang ayahku yang selalu jadi monster yang memakan pegawai pabriknya. Aneh memang. Ayahku ini memang punya pabrik tekstil yang mempekerjakan banyak pegawai. Namun aku tinggal ayah dan ibuku saat aku berusia 10 tahun. Ayah ibuku tinggal di luar kota sudah hampir 20 tahun. Mereka mengurus pabrik yang ada di daerah Sumatera. Benar, terlalu dini untuk dapat mengingat jelas kedua orang tuaku yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Terlebih, semakin hari, ingatanku akan sosok ayah perlahan digantikan oleh sosok seram. Dan selama ini aku tinggal bersama nenekku yang sangat penyayang. Meski sering merasa aneh, aku justru lebih menyayangi nenekku daripada kedua orang tuaku. Mungkin karena mereka meninggalkanku sejak aku kecil. Yang pasti aku senang hidup bersama nenek. Aku dirawat seperti anak kandungnya sendiri. Aku pun diajari banyak hal. Tapi kebahagiaanku tidak serta-merta dapat menghilangkan ketakutan dari trauma masa kecil dan mimpi buruk yang sering ku alami. Karenanya aku sering menangis seorang diri di kamar. Esoknya nenek mengelus kepalaku saat aku masih pulas tidur. Seketika itu pula, aku membuka mataku melihat nenek menatapku pilu. Aku tidak mengerti dengan ekspresinya. Waktu itu karena dia selalu tersenyum setiap kali membangunkanku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan bergegas mandi lalu berangkat bekerja.
Sebagai manajer pabrik, aku selalu meminta beberapa karyawan untuk menemaniku mengelilingi pabrik, sekedar untuk memastikan keadaan pabrik. Kami selalu bergantian menjelajah 6 ruangan dari 7 ruangan yang ada di kantor ini. Hanya ada satu ruangan yang tidak pernah kami bersihkan. Ruangan itu tepat di sisi kanan ruangan ayahku, yaitu Pak David. Aku sebagai anaknya pun tak tahu kenapa ruangan itu tak pernah dibersihkan. Namun dari desas-desus yang pernah aku dengar, ruangan itu merupakan ruang arsip berkas-berkas penting. Termasuk di dalamnya ada ijazah semua karyawan. Selama mereka kerja di sini, ijazah akan ditahan oleh perusahaan sebagai jaminan. Itulah alasan kenapa semua cleaning service tidak bisa sembarangan masuk ke ruangan tersebut. Walau terkadang rasa penasaran tentang ruangan itu ingin menghampiri, namun aku sedikit bersyukur karena tak harus masuk ke ruangan itu. Entah kenapa aku berpikir kalau ruangan itu tak kalah mengerikan dibandingkan ruangan yang lain. Bukan hanya aku yang berpikir demikian. Keempat orang rekanku pun begitu. Kami suka mendengar suara-suara aneh, suara rintian, bahkan tidak jarang suara teriakan meminta tolong dari dalam ruangan arsip. Tapi kami tidak mau ambil resiko dengan melanggar perjanjian yang sudah kami sepakati. Lagi pula, kami tidak mau nasibnya seperti Pak Imam. Pak Imam, satpam di gerbang 1 yang telah menghabiskan hampir 10 tahun di pabrik ini, di PHK tanpa pesangon hanya karena terlibat percakapan dengan salah seorang pelamar kerja. Aku ingat betul waktu Pak Imam cerita padaku tentang apa yang membuatnya dipecat dari pabrik. Pak, saya nitip lamaran. Katanya suruh nitipin di pos satpam, Pak. Iya, Mas, letakkan di situ saja. Saya numpang istirahat sebentar di sini ya, Pak. Oh iya, silakan. Mas, saya bawa masuk lamaran Mas dulu ke dalam ya. Iya, Pak, terima kasih. Setelah membawa surat lamaran si pemuda itu, Pak Imam kembali ke pos jaganya dan berbincang dengan pemuda itu, menanyakan asal-usul pemuda itu dan bagian apa yang hendak dilamarnya. Mas, anak nomor berapa? Tanya Pak Imam. Saya bontot, Pak, nomor 3. Kakak-kakak saya sudah pada menikah semua. Mas anak ketiga. Mas, kalau kamu anak ketiga, saran saya mendingan jangan ngelamar kerja di sini. Bahaya, Mas, percaya sama saya. Ujar Pak Imam sambil setengah berbisik-bisik. Kok gitu, Pak? Sudah, percaya saya. Saya sudah 10 tahun kerja di sini, Mas. Sudah paham seluk-beluk pabrik ini. Kasihan orang tuamu kalau kamu kenapa-napa, Mas. Lanjut Pak Imam masih dengan berbisik. Tapi sayangnya Pak Imam lupa kalau di sana masih ada rekan kerjanya yang biasa dipanggil Joko. Joko ini memang tipikal orang yang suka cari muka di depan para atasan, mencuri dengar percakapan Pak Imam dan melaporkannya pada Pak David. Hasilnya Pak Imam dipecat. Namun untungnya si pelamar kerja tidak jadi masuk kerja di pabrik berkat Pak Imam. Namun beberapa hari kemudian Pak Imam ditemukan tak sadarkan diri di depan ruangan arsip itu. Padahal Pak Imam sudah tak bekerja lagi di pabrik lagi. Tapi kenapa ia ditemukan tergeletak di depan ruangan itu? Hampir sepekan ini aku selalu bermimpi buruk. Digemblokin si kuntilanak merah, dikejar bayangan hitam, dan mimpi yang menyeramkan lainnya. Seminggu ini juga seringkali terdengar suara burung gagak, sesekali memekikkan suaranya di tengah malam. Buat aku selalu bergidik. Alhamdulillah ada nenek yang setiap jam 2 malam selalu terbangun untuk melaksanakan tahajud. Sedikit banyak mengurangi kengerian yang aku rasakan. Seperti hari sebelumnya, rutinitasku bekerja di kantor pabrik ini mulai dengan briefing. Hari ini aku ditugaskan mengawasi semua staf, terutama cleaning service. Tapi pagi ini perasaanku semakin tidak karuan melihat pintu itu. Pintu yang menghubungkan antara ruang Pak David dan ruang arsip yang misterius.
Berbeda dengan pintu yang ada di luar. Sepertinya pintu ini tidak terkunci. Aku harus bekerja sama dengannya. Gumamku melihat Andik sedang sibuk mengepel lantai di bawah deretan kursi yang biasa digunakan untuk meeting. Aku akan menyusup masuk ke ruangan arsip untuk mengobati rasa penasaranku dan meminta Andik berjaga. Jika ada orang yang datang di ruangan ini, aku rasa 15 menit sudah cukup untuk melihat isi dalam ruangan arsip. Seperti dugaanku, pintu ini dari ruangan Pak David ini tidak dikunci. Di dalam ruangan arsip itu berjejer-jejer rak-rak dokumen berlaci berdasarkan alfabet tersusun dengan rapi. Mataku berhenti sejenak pada rak berlaci dengan tulisan kecil di atasnya, ijazah. Kupandang sekitar ruangan. Sekilas tidak ada yang aneh, sampai mataku kembali terhenti pada sebuah lemari kaca. Lemari dengan tinggi 4 susun dan lebih terlihat seperti lemari pajangan. Yang membuatku bingung adalah banyaknya foto-foto di dalamnya. Foto karyawan pabrik yang telah meninggal. Aku mencoba menenangkan hatiku dan berpikir mungkin untuk mengenang mereka. Tapi hatiku kembali gundah saat kulihat meja di sebelah lemari itu. Meja kerja yang seharusnya ditaruh buku. Ini malah berjajar rapi bingkai kecil seukuran 4x5 berisi wajah-wajah yang sebagian besar sangat familiar bagiku. Melihat semua itu, benakku dipenuhi berbagai pertanyaan dan hati pun menjadi gelisah. Tunggu, bingkai foto itu jatuh. Batinku saat hendak keluar dari ruangan arsip. Aku berniat untuk membantu merapikan. Aku ambil foto yang terjatuh itu. Betapa kagetnya aku. Seketika keringat dingin mengucur dan jantung berdegup kencang. Bingkai itu ada foto diriku lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan aku anak ketiga. La ilaha illallah. Sontak teringat akan peringatan Pak Imam. Dari luar, Andik sudah memberi tanda untuk segera keluar. Tanpa pikir panjang, aku pungut fotoku dan berusaha mengambil ijazah yang ada di loker itu. Alhamdulillah, Allah memudahkan jalanku. Mungkin karena doa nenekku di sepertiga malamnya untuk keselamatanku. Ijazahku pun aku temukan dan bergegas aku keluar ruangan dengan membawa foto dan ijazahku. Aku minta kepada Andik untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain. Setelah itu aku izin untuk pulang dengan alasan sakit. Aku segera pulang dengan wajah yang sangat pucat pasi. Sesampainya di rumah, nenekku pun tahu gelagatku. Saat itu nenekku duduk di sampingku dengan mengelus rambutku dan tiba-tiba nenek berkata, "Nah, sepertinya sudah saatnya nenek menceritakan apa yang sebenarnya terjadi," kata nenek pelan. "Maksud nenek?" tanyaku. Nenek kemudian membantuku duduk sambil memegangi tanganku yang hangat. Nenek memulai ceritanya. "Dulu pabrik ayah hanyalah usaha kecil. Kualitas baju yang jelek dan harga yang terlalu tinggi menyebabkan banyak pelanggan menghilang. Setiap bulannya ia merugi. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari pabrik itu. Hingga suatu hari, ayah berani mengambil risiko untuk memakai pesugihan. Dia tidak takut kalau penghasilan satu-satunya itu bangkrut. Akhirnya setelah menemui orang dukun, ayah sepakat melakukan ritual pesugihan yang ternyata menjadi penyebab banyaknya karyawan yang meninggal dunia. Kata dukun itu, selain menyiapkan ruangan untuk ritual, ayah harus menumbalkan seorang setiap malam Jumat Kliwon. Ia tentu tidak ingin mengorbankan keluarganya untuk hal itu. Bagaimana mungkin ayah melakukan itu saat alasan menggunakan pesugihan adalah demi kelangsungan hidup keluarganya? Ayah kemudian terpaksa menumbalkan satu persatu pegawainya agar pesugihan itu bisa berjalan. Mulai dari memberikan wawancara yang dipenuhi pertanyaan terkait kecocokan weton pegawai sebagai tumbal, hingga mengeksekusi sendiri pegawainya. Semua ayah lakukan demi kami. Pabrik ayah semakin ramai pelanggan setelah itu.
Dengan keuntungan yang bertambah, pabrik ayah juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Alhasil pegawai ayah semakin bertambah banyak. Hal ini juga menjadi pertanda baik bagi ayah, karena ia akan lebih memilih leluasa memilih tumbalnya. Mulanya tidak ada satupun pegawai yang mencurigai pesugihan yang dilakukan ayahnya. Namun suatu hari, ada seorang pegawai yang membuat semua rencana ayah berantakan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia sedang menyekap seorang pegawai yang sudah dipilih menjadi tumbal di gudang penyimpanan. Saat ia mau mengeksekusi pegawai di depannya itu, tiba-tiba terdengar suara di belakang pintu. Saat ayah membuka pintu, ia melihat seorang berlari keluar dari pabrik. Sekilas ia melihat seseorang yang berlari itu. Ayah tertangkap basah melakukan pesugihan oleh pegawainya, Saliman. Karena takut ketahuan oleh pegawai lain, ayah terpaksa mendatangi dukun yang dulu pernah membantunya. Ia ingin membunuh Saliman agar bisa tutup mulut dengan apa yang sudah dilihatnya di gudang. Dukun itu mengabulkan permintaan ayah. Saliman meninggal dengan penyakit yang tidak jelas 2 hari kemudian. Nah, semenjak itu ayah ibu pergi keluar kota sampai sekarang ini. Ritual pesugihan itu tetap berlangsung. Aku dibuat terkejut oleh fakta itu. Tak menyangka ternyata orang tuaku melakukan pesugihan demi kejayaan usahanya. Namun cerita ini belum berakhir. Untuk kali ini ayah lalai dan tidak mengindahkan peringatan yang seharusnya ia dengarkan. Sehari setelah nenek menceritakan itu, ada salah satu karyawan pabrik yang meninggal, sebut saja Roni. Istrinya datang ke pabrik milik ayah. Ia berdiri di tengah pabrik dan berkata sumpah serapah kepada ayah. Dasar manusia biadab, terkutuklah kau dan keluargamu. Atas semua pegawai yang sudah kau tumbalkan untuk pesugihanmu, aku bersumpah atas kematianmu. Ingat, kesengsaraanmu tidak akan berhenti pada dirimu saja. Aku juga bersumpah kalian berdua besok akan mati. Istri Roni mengucapkan kalimat itu keras-keras di hadapan semua pegawai yang sibuk bekerja di bagian masing-masing. Kebetulan hari itu ayah dan ibuku pulang untuk mengunjungi pabrik. Ayahku hanya menertawakan perkataan itu. Memang perkataan itu tidak mempengaruhi ayah, tetapi justru pegawai pabrik lain. Sejak kejadian itu banyak pegawai yang mengambil cuti dan berakhir tidak bekerja lagi. Mereka percaya dengan perkataan istri Roni dan takut dijadikan tumbal. Hal itu tentu mempengaruhi kinerja pabrik. Semakin hari, produk yang dihasilkan semakin berkurang. Keuntungan pabrik juga semakin menyusut. Yang lebih parah lagi, kemerosotan itu mempengaruhi ritual pesugihan ayah. Ia tidak bisa lagi memperdaya pegawainya untuk dijadikan tumbal. Ayah jadi frustasi dan sering uring-uringan. Ibu yang selama ini menjadi penenang ayah sudah tidak mempan lagi. Hingga suatu hari saat mereka menuju dukun langganan, mereka tewas kecelakaan akibat ayah terlibat argumen pedas dengan ibu saat menyetir. Aku dibuat shock atas kejadian yang menimpa keluargaku ini. Akhirnya aku tahu kondisiku yang seperti ini. Sekarang aku bisa tidur tenang tanpa memimpikan ayah sebagai sosok yang seram. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Itulah kisah cerita orang tua yang mau menumbalkan anaknya dengan syarat anak yang nomor ketiga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.